Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Eka Liana, Dwi Cahya, dan Zahratul Hasanah. Baik, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan apa itu tentang definisi tasawuf. Tasawuf dikenal juga sebagai sufisme, yaitu suatu ajaran tentang mensucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun zahir atau batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf juga memiliki beberapa kata. Yang pertama itu kata sufah, yaitu suatu emperan Masjid Nabawi dan didiami oleh beberapa sahabat Ansor. Kemudian kata saf yang berarti barisan, dan kata sufana yaitu sebuah kayu yang bertahan hidup di padang mahsyar. Dari beberapa definisi, tasawuf juga itu bisa diartikan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan hal-hal yang bersifat duniawi. B. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Sudah menjadi satu keyakinan bahwa periode Nabi Muhammad SAW adalah periode par excellence, periode di mana Nabi telah mengalami keberhasilan luar biasa dalam mengembangkan amanah Allah SWT untuk menyampaikan misi kenabian kepada umat manusia di dunia, khususnya di wilayah Arabia dan sekitarnya. Keberhasilan Nabi SAW tidak sampai di situ karena para khalifah yang terkenal Khulafaur Rasyidin setelahnya telah melanjutkan misi Nabi tersebut. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tersebut, daerah kekuasaan politik Islam dengan amat cepat meluas hingga meliputi hampir seluruh bagian dunia. Kemudian tasawuf muncul sebagai gerakan oposisi politik dan gerakan personal yang timbul dari kesadaran hati yang amalia. C. Prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf bertujuan membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah. Dengan tasawuf, seseorang kemudian menjadi tidak berlebihan dalam hal duniawi, serta tetap fokus pada iman dan takwa yang ia miliki. Prinsip-prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Zikir. Zikir sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan, serta pelepasan. 2. Meditasi. 3. Bangkit. Dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati. 4. Ju'i atau merasa lapar. Merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. 5. Menikmati keheningan. 6. Puasa. 7. Khalwat atau bersunyi sendiri. Berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian baik secara eksternal maupun internal akan membantu melepaskan diri. 8. Khidmat atau melayani. Menyatu dengan kebenaran Tuhan. Macam-macam ilmu tasawuf diantaranya adalah 1. Tasawuf akhlaki atau sunni. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak, serta teori budi pekerti. 2. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan-gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. 3. Tasawuf Syi'i menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. D. Sumber-sumber ajaran tasawuf. Di antaranya 1. Al-Quran. 2. Kehidupan zuhud Rasulullah. 3. Kehidupan zuhud para sahabat dan Khulafaur Rasyidin.